Oke, selamat datang di RFX Channel Education. Kali ini kita akan belajar tentang dynamic support dan dynamic resistance. Tapi kali ini saya akan lebih membahas tentang dynamic resistance ya. Apa itu dynamic resistance ya? Kita langsung saja masuk ke dalam chart. Dynamic resistance adalah resisten yang harganya berubah-ubah ya. Kalau di video sebelumnya tentang static resistance ya, kita mempelajari tentang resisten pada satu harga ya, satu harga. Contoh ini resisten, ini resisten. Tetapi untuk mempelajari dynamic resisten ya, posisi resistennya itu berbeda ya. Bagaimana caranya akan saya jelaskan pada video kali ini ya. Pada konten kali ini saya akan menjelaskan apa itu dynamic resistance ya. Seperti biasa kita tentukan time frame-nya dahulu ya. Rekomendasi saya adalah time frame besar ya, atau higher time frame. Kita misal pindah ke mata uang Aussie ya. Nah, di sini kita pindah di H4. Nah, untuk menentukan dynamic resistance kita bisa gabungkan antara resisten pertama dengan resisten kedua. Lalu kita tarik. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, ini adalah resisten pertama dan resisten kedua, di mana resisten pertama adalah di harga 0,76586 dan resisten kedua di harga ini. Otomatis garis ini ya, ataupun garis trendline, kita menggunakan garis trendline. Garis trendline ini akan menjadi garis resisten, tetapi resisten yang dinamis. Sebagai contoh, ketika harga naik mendekati area resisten dinamis ini, dia tertolak dan kembali turun. Seperti itu ya. Lalu kita cari lagi ya area resistennya lagi. Nah, di sini kita menemukan resisten pertama dan resisten kedua ya. Kita tarik seperti ini. Oke. Ah, lebih tepatnya ini. Ini lebih oke ya. Karena pergerakannya tipis. Area resisten pertama, area resisten kedua ya. Perhatikan, ketika harga mendekati area resisten lagi, oke, dia ditolak, dan ketika resisten ditembus, oke, resisten ditembus, area resisten ini akan berubah menjadi area support. Nah, ini adalah resisten ya, dan ini adalah support. Jadi kita tidak perlu menentukan di mana ya harga akan kembali, tapi di sini kita bisa menggabungkan ya perpaduan dari resisten dynamic dan resisten statik. Ini resisten, ini adalah resisten. Dia menjadi resisten ketika harga kembali ke resisten yang kedua, otomatis harga berbalik turun. Oke. Lalu turunnya sampai mana? Kita sudah memiliki acuan ya. Acuannya adalah dynamic resisten tersebut. Selain untuk menentukan area-area resisten ya, dynamic resisten juga berfungsi untuk menentukan sebuah tren ya. Jika harga masih bergerak di bawah dynamic resisten kita ya, contohnya adalah resisten, otomatis trennya adalah downtrend atau tren turun. Jadi kita menunggu harga mendekati area dynamic resisten ini, lalu kita ambil peluang sell. Area-area terbaik adalah area di mana adanya harga crossing antara statik dan dynamic. Contoh adalah ini adalah area terbaik. Nah, lalu untuk area terbaik kedua di mana? Ini adalah harga crossing ya. Area terbaik adalah di sini. Lalu untuk area ketiga kita cek lagi ya. Nah, ini adalah resisten dan ini adalah area terbaiknya. Kita tunggu harga mencapai harga tersebut. Oke. Nah, ini adalah contoh pada mata uang Aussie USD. Kita masuk di gold. Oke. Di gold di H4 ya, kita bisa menentukan area-area resistennya. Contoh, saya mengambil dua buah resisten pertama dan resisten kedua. Dua ini ya, kita tarik ke bawah. Nah, perhatikan ya. Perhatikan harga. Ketika harga mendekati resisten, ya, di sini adanya penembusan ya. Saya beri tanda di sini. Ini harga tertembus ya. Kita pindah di time frame yang lebih kecil, oke. Nah, kondisi di time frame yang lebih kecil,
Seperti ini ya, harga ditolak lalu ditembus. Coba ini gerakannya berapa pips? Ini sudah 30 pips, sudah sangat cukup ya untuk scalping ya, yang hobi scalping. Ketika harga ditembus naik ke atas ya, peluang buy-nya di mana? Peluang buy-nya adalah ketika harga mendekati area resisten dynamic tersebut. Ketika katakanlah kita open posisi buy di sini, kita sudah bisa mendapatkan 33 pip. Lalu harga masuk lagi ke dalam area. Nah, di sini ketika harga mulai mendekati area lagi, kita bisa ambil peluang sell dengan stop loss kisaran 37 pip. Lalu harga kembali turun meneruskan penurunannya. Kita bisa mendapatkan 120 pip. Ketika harga dijebol ya, ataupun harga membreak dari resisten dynamic ini, otomatis resisten dynamic berubah menjadi support ya, di mana harga akan naik. Nah, seperti ini kondisinya. Itulah dynamic resisten ya, di mana bisa menjadi penentu sebuah tren. Ketika turun ya, ketika harganya bergerak turun, kita mencari dua resistennya ya. Resisten apa? Otomatis resisten statisnya. Satu, dua, ada dua resisten statis, kita tarik menggunakan trend line. Itu bisa menjadi alat bantu kita dalam menentukan sebuah tren, apakah tren major ataupun minor ya. Jika di time frame yang lebih besar, otomatis dia akan menjadi primary trend ya, atau tren utama. Seperti ini. Lalu jika kondisinya seperti ini bagaimana ya? Nah, kita menemukan dua resisten lagi. Nah, ini adalah resistennya, tetapi bukan dari sini, melainkan dari titik kedua dari resisten yang pertama. Resisten pertama, resisten kedua kita tarik dengan resisten ketiga. Seperti ini. Jadi ketika harga mendekati area resisten, otomatis akan meneruskan penurunannya. Kondisi harga seperti ini, saya menunggu harga menjebol area dynamic resisten tersebut. Sebagai contoh seperti ini gerakannya, lalu ketika harga turun sampai sini, saya akan ambil peluang buy dengan target resisten dynamic sebelumnya, yaitu di sini di harga 1857,37. Saya rasa kawan-kawan paham ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya. Terima kasih, salam profit selalu.